ini apa? Ini kan foto-fotonya. Aroma daging. Oke. Oke. Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya. Kemarin saya kedatangan tamu lagi di kampus. Tapi kali ini tamunya bukan dari Jepang, tapi anak-anak SMA dari Bekasi. Mereka katanya mau lihat-lihat kegiatan mahasiswa di kampus. Di kunjungan kemarin, mahasiswa terima kedatangan adik-adiknya dari SMA dan adain sesi penjelasan tentang klub kejepangan yang ada di kampus. Klub kejepangannya ada 5, ada klub Kaiwa, ada klub Shodo, klub Karuta, klub tarian Yosakoi, dan klub Umado. Kalau klub Umado itu klub tentang anime dan komik. Kemarin acaranya seru dan sepertinya semua anak SMA itu senang banget. Terus abis terima kunjungan dari anak-anak SMA, siangnya ada acara kompetisi presentasi bahasa Jepang Universitas Dharma Persada. Kompetisi ini adalah kompetisi yang diikuti sama mahasiswa kampus saya aja. Nggak ada peserta dari kampus lain. Sebenarnya kompetisi ini adalah bentuk dari ujian akhir semester untuk perkuliahan presentasi bahasa Jepang loh. Jadi mereka nggak ikut ujian kayak biasa, tapi mereka adain kompetisi yang besar sebagai ujian akhir. Nah, karena acaranya seru banget, mahasiswa pengen acaranya diadain lagi tahun depan. Kalau tahun depan ada lagi, saya mau undang orang Jepang yang tinggal di sekitar Jakarta ya. Terus saya mau cerita tentang sepeda ini. Kemarin akhirnya saya beli sepeda lagi. Sepedanya bukan sepeda baru, tapi kondisinya masih bagus banget. Saya beli sepeda ini soalnya saya udah gak bisa nahan diri lagi. Udah lama saya mau beli sepeda satu lagi, tapi selama ini belum nemu yang cocok. Sebenarnya yang bagus itu banyak, tapi harganya nggak cocok dengan kantong saya. Kemarin kebetulan ada postingan tentang sepeda ini. Sepedanya bagus banget dan harganya lebih bagus lagi karena di bawah harga pasaran. Begitu lihat sepedanya langsung minta izin istri dan langsung transaksi. Oke, itu tadi cerita keseharian saya. Kemarin ada berita heboh lagi di Indonesia. Beritanya adalah tentang orang-orang yang mabuk kecubung. Kecubung adalah nama tanaman yang katanya banyak tumbuh di berbagai daerah di Indonesia. Katanya kecubung banyak tumbuh di hutan dataran tinggi atau hutan yang ada di daerah dengan curah hujan yang tinggi. Kecubung ini masuk ke keluarga terong-terongan. Warna bunganya putih atau ungu, terus bentuknya seperti trompet. Terus bentuk buahnya bulat seperti bola tenis dan warnanya itu hijau. Terus terang saya sih seumur hidup belum pernah lihat tanamannya. Baru lihat pas muncul di berita aja. Tanaman kecubung ini dari dulu dikenal sebagai tanaman obat. Tanaman ini bisa jadi obat untuk memar, luka, sakit gigi, demam, rematik, asam urat, atau asma. Selain itu, kecubung juga dikenal sebagai tanaman yang beracun karena bisa buat orang berhalusinasi. Walaupun begitu, pemerintah Indonesia belum bisa tetapkan tanaman ini sebagai narkotik. Soalnya nggak ada efek adiktif dari tanaman itu. Orang Indonesia kayaknya udah lama pakai tanaman ini untuk obat dan untuk jadi mabuk. Tapi baru kali ini jadi viral. Soalnya korbannya sampai 50 orang. Terus dari 50 orang itu, 2 orang akhirnya meninggal dunia. Oh ya, mabuk kecubung massal ini terjadi di Kalimantan Selatan, tepatnya di kota Banjarmasin. Katanya tanaman kecubung ini punya efek halusinasi yang kuat.
Dari video yang beredar di YouTube, orang yang sedang mabuk kecubung ini bikin ulah yang aneh-aneh. Ada yang marah-marah nggak jelas, ada yang linglung, ada yang bengung, ada yang masuk ke kubangan air, ada juga yang duduk di tengah jalan, dan lain-lain. Orang yang masuk kubangan air bilang katanya dia sedang berenang di awan. Wah, kacau banget ya. Kejadiannya itu minggu kemarin sekitar hari Jumat. Katanya di hari itu banyak orang yang dilariin ke rumah sakit jiwa di kota Banjarmasin. Orang-orang yang mabuk kecubung ini katanya berasal dari macam-macam daerah di Kalimantan Selatan. Katanya orang-orang itu bisa mabuk karena konsumsi buah tanaman kecubung secara langsung. Misalnya dicampur dalam rujak buah atau ada juga yang dicampur dengan minuman beralkohol. Nah, orang-orang yang jadi korban kecubung ini masih dalam keadaan mabuk, jadi belum bisa ditanya-tanya sama polisi. Katanya efek halusinasinya itu bisa sampai 3 hari loh. Kalau dari artikel yang saya baca, tanaman kecubung ini biasa dipakai sebagai obat luar. Jadi nggak dimakan atau diminum. Misalnya daunnya direbus, terus air rebusannya itu dioles ke bagian badan yang sakit. Atau daunnya ditumbuk, terus dicampur dengan minyak kelapa, terus campuran itu dioles ke bagian tubuh yang sakit. Seperti yang udah saya ceritain tadi, kecubung ini sebenarnya udah lama dipakai orang Indonesia untuk mabuk. Tapi baru viral sekarang soalnya ada media sosial. Dari dulu kecubung ini kayaknya dipakai sebagai narkotik alternatif. Gratis, bisa ditemuin hampir di mana aja, terus pakainya juga gampang. Nah, orang yang udah biasa pakai biasanya campur kecubung dengan obat-obatan terlarang yang lain atau dicampur dengan alkohol supaya dapat efek yang lebih keras lagi. Kebiasaan campur-campur ini juga udah ada dari dulu. Orang Indonesia nggak bisa beli minuman keras dengan bebas, soalnya penjualan minuman keras di Indonesia dibatasi. Dulu kita masih bisa beli bir di minimarket, tapi sekarang udah nggak bisa. Tapi kalau di Bali kayaknya beda ya. Untuk kalian yang tinggal di Bali gimana? Ada nggak bir di minimarket? Dulu waktu tahun 2007-an saya ingat pernah beli minuman yang namanya Mix Max. Mix Max ini minuman vodka dengan kandungan alkohol sekitar 5%. Saya beli minuman itu soalnya istri saya yang lagi hamil bilang kalau dia ngidam minum Mix Max. Istri saya minum ya saya temenin. Di berita di TV juga suka muncul berita tentang orang yang minum minuman beralkohol oplosan. Kadang ada juga yang meninggal karena minuman oplosan tadi. Indonesia itu negara muslim, tapi ternyata tingkat konsumsi minuman beralkoholnya juga tinggi loh.